Halo semuanya, nama aku Michelle, kelas 11 absen 19. Di sini aku bakal jelasin apa itu HTML dan gimana cara memprogram sebuah web dengan sederhana menggunakan HTML. Selamat menyaksikan. Nah, pertama kita mulai dari pengertian HTML. HTML ini adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML merupakan salah satu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang akan ditampilkan pada web browser. Fungsi utama dari HTML ini adalah untuk membangun struktur halaman web dengan yang namanya tag atau markup. Nah, supaya lebih jelas langsung aja kita contohin. Pertama, pencet new file. Terus masukin nama file yang teman-teman mau. Contohnya kayak hobi saya. Lalu dikasih .html. Terus simpan di folder yang kalian mau. Nah, kalau udah, yang pertama kita harus masukin doctype. Doctype ini mendefinisikan jenis dokumen dan versi HTML yang digunakan. Jadi memberikan informasi tentang jenis dokumennya apa kepada browser sekaligus pembaca atau programmer. Nah, di bawah doctype ini, kita tulis yang namanya HTML. Nah, HTML ini adalah root yang menjadi wadah semua elemen HTML lainnya kecuali tag doctype yang di atasnya ini. Di dalam HTML ini ada yang namanya tag head. Head ini adalah bagian yang berisi informasi tentang dokumen, serta metadata dan title. Metadata adalah data tentang dokumennya, jadi nggak ditampilin di web hasilnya. Metadata mendefinisikan title, karakter set, style, dan script. Dan masih banyak lagi. Nah, kalau mau sambil di preview bisa ya di sini. Nah, kalau title itu contohnya kayak gini. Kita ketik dulu title. Title ini fungsinya buat memberikan judul pada halaman. Misalnya kita tulis hobi saya. Nah, jadi yang nama website ini, nama judul halamannya berubah. Terus di bawah head, ada yang namanya body. Oh iya, teman-teman kalau ngelihat kata kunci yang di antara tanda yang diapit ini namanya tag. Nah, tag itu ada yang tag pembuka dan tag penutup. Nah, tag penutup ini ditandain dengan garis miring seperti ini. Jadi yang terletak di antara tag pembuka dan tag penutup ini adalah kode-kode yang dicakup oleh tag HTML ini. Contohnya begitu. Body ini adalah bagian utama yang berisi konten yang akan ditampilkan ke pengguna. Jadi yang akan ditampilkan di sini ya. Di dalam body ini ada elemen dasar terkait format teks. Nah, contohnya yang pertama ada heading atau judul. Simbolnya adalah H1. Misalnya hobi saya. Bisa juga teman-teman pakai H2. Hobi saya. Tapi hasilnya bakal lebih kecil. Terus kalau pakai H3 bakal lebih kecil lagi dan begitu seterusnya. Lalu yang kedua ada yang namanya paragraf atau simbol tagnya P. Begini. Ini tuh fungsinya buat mendeskripsikan. Contohnya kayak hobi saya adalah melukis misalnya. Lalu kalau kalian mau menulis list gitu kayak urutan-urutan ke bawah, bisa juga begini caranya. Misalnya alat dan bahan yang dibutuhkan begini. Nah, di bawahnya kita pakai ada yang namanya ul atau all. Ada dua pilihan ya. Kalau ul itu dia bakal nggak berurutan, jadi kayak cuma dikasih bullet gitu. Nah, jangan lupa kalau di dalam ul itu harus pakai li. Misalnya alat pertama yang dibutuhkan adalah kuas. Terus alat keduanya pakai li lagi. Kanvas. Dan begitu seterusnya. Ini kalau pakai ul. Terus kalau misalnya pakai all, jangan lupa pakai li lagi.
Dia tuh bakal ada numbernya kayak begini. Jadi berurutan. Kuas, terus li lagi, kanvas. Nah, begini bedanya antara ul sama all. Nah, sekarang kalau mau bikin tabel gimana caranya? Kita pakai tag table gini. Nah, di dalam tag table ini ada yang namanya tr. Tr ini buat bikin baris ya. Dan di dalam tr ini ada kolom-kolom yang simbolnya bisa th, bisa juga td. Nah, th ini misalnya kita isi alat, terus yang td bahan. Nah, supaya lebih kelihatan perbedaan antara th sama td, maka tabelnya kita kasih border dulu. Terus kita kasih cell padding. Cell padding ini adalah jarak antara tulisan dan pinggiran selnya ya. Contohnya misalnya kalau kita kasih 10, maka dia bakal lebih jauh ya. Tapi kita kasih 5 aja. Terus ada cell spacing. Cell spacing ini adalah jarak antara pinggir yang ini dan pinggir luarnya. Kita kasih 5 aja. Hasilnya bakal kayak gini. Bisa dilihat kalau yang TH ini, dia defaultnya bakal bold atau tebal dan rata tengah. Sedangkan kalau yang TD ini bakal teks biasa dan rata kiri. Nah, sekarang kalau kita mau bikin baris selanjutnya, caranya ya tinggal kita bikin TR lagi. Terus pakai TD lagi buat kolomnya. Contohnya alatnya ada kuas. Jadi kita isi kuas. Terus yang kedua kita mau isi misalnya cat akrilik. Nah, jadi TR yang pertama ini dia bakal menjadi baris yang pertama. Lalu yang kedua ini dia bakal jadi baris pertama dan kolom kedua. Nah, kita mau masukin link begini caranya. Kita pakai tag A. Lalu di dalam tag pembukanya kita kasih atribut href begini, salin alamat webnya, kita copy, terus kita paste. Oke. Nah, teman-teman harus tahu href ini namanya adalah atribut. Sedangkan yang di dalam sini, yang di dalam tanda kutip adalah value atribut. Atribut ini fungsinya memberikan informasi tambahan pada elemen dan diletakkan di tag pembuka. Sedangkan kalau value atribut ini adalah data atau nilai yang diberikan ke atribut dalam tag dan diletakkan di antara tanda kutip, kayak gini ya. Terus di dalam tag A ini, ingat ya di antara tag pembuka dan tag penutupnya, kita masukin teksnya, misalnya klik di sini. Oh ya, di sini ada sedikit kesalahan. Jadi kalau mau nulis link itu di luar tabelnya ya. Jadi tabelnya kita pindahin dulu. Nah, kayak gini. Sekarang kita coba klik yang ini yang tadi udah kita cantumin link. Nah, dia bakal beralih ke web yang tadi udah dicantumin. Nah, tapi di sini masalahnya dia bakal ngegantiin jendela yang tadi kita buka. Caranya gimana supaya dia bisa membuka jendela baru? Kita harus kasih atribut target blank. Target blank. Kayak begini. Save. Nah, kita coba. Nah, dia bakal kebuka di jendela yang lainnya. Jadi nggak bakal menimpa yang ini. Nah, sekarang kalau mau lebih jelas, pastinya kita bakal masukin image atau gambar. Caranya, kita pakai tag img. Lalu di dalam tag ini, kita kasih atribut src atau search. Lalu value atributnya kita isi dengan nama gambar yang kita mau. Contohnya, misalnya kita cari di internet, misalnya kita pilih yang ini ya. Ada dua cara, bisa di copy link address
dan juga bisa di-download. Sekarang kita coba yang copy link address dulu. Oh, di sini nggak muncul ya. Biasanya kalau nggak muncul ini karena gambarnya ada copyright-nya, jadi nggak bisa. Oke, sekarang kita coba kalau pakai yang dari download. IMG SRC. Oke, kita coba download dulu ya gambarnya. Misal kita mau yang ini, kita download dulu. Supaya lebih mudah, kita ganti dulu namanya. Misalnya melukis.png. Gini. Kita balik ke Visual Code Studio-nya. Kita tinggal tulis nama dokumen yang udah kita tulis tadi. Tadi kan melukis.png. Nah, dia bakal otomatis muncul. Tapi ini kan dia bakal gede banget ya gambarnya. Jadi kita bisa kasih atribut weight. Misalnya kita kasih 100. Oke. Dia bakal mengecil. Nah, supaya gambarnya nggak di samping gini, supaya dia bisa ke bawah, kita bisa pakai tag BR. Nah, dia bakal ke enter ke bawah. Yang ini juga gini. Kalau misalnya kita pakai yang dari download dokumen ini, udah pasti muncul asal gambarnya ada di dalam komputer yang lagi ngebuka webnya. Sekarang kalau misalnya kita takut gambarnya nggak muncul, gimana caranya biar ada deskripsinya, kayak teks alternatif gitu. Caranya kita bisa pakai atribut ALT di gambar yang nggak muncul itu. Kita kasih ALT, misalnya gambar orang melukis, gini. Nah, jadi kalau gambarnya nggak muncul, dia bakal ada penjelasan begini. Nah, dari yang udah kita pelajari tadi, kita bisa paham bahwa dalam pengembangan halaman web, penting untuk memahami peran HTML sebagai bahasa markup dasar. Dengan HTML, kita bisa membuat struktur dasar halaman web, menyematkan media seperti gambar dan lain-lain, serta menampilkan konten dan masih banyak lagi. Kita harus menguasainya untuk bisa mempelajari teknologi web lainnya seperti CSS dan JavaScript karena ketiganya saling berkaitan. HTML adalah fondasi struktur, CSS adalah presentasi yang memperindah tampilan web agar lebih enak dan nyaman untuk dibaca pembaca, sedangkan JavaScript adalah logik yang menambah interaktivitas pada halaman web agar pengguna bisa berinteraksi dengan halaman web secara dinamis. Jadi ketiganya saling berkaitan ya. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami tentang HTML. Terima kasih.